Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita kumpul di Posyandu Melati 1. Mungkin sudah tahu ya, ibu hamil dikumpulkan di sini dalam acara kelas ibu hamil. Mungkin yang kehamilan yang kedua, ketiga sudah pernah kelas di tahun sebelumnya ya. Yang kehamilan masih pertama, mungkin baru pertama kali ikut kelas. Mungkin ada yang sudah tahu apa kelas ibu hamil, ibu-ibu? Lupa ya. Nanti kita sharing ya, sharing permasalahan apa yang ada pada ibu hamil di trimester 1, 2, 3, dan 4. Harus berapa kali periksa ibu hamil, ibu-ibu? Minimal trimester pertama periksa minimal 1, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali. Berarti ada berapa kali periksa? 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ada yang belum USG ke puskesmas? Sudah semua? Ya, sudah cek darah? Nah, jadi wajib ya ANC terpadu ke puskesmas. Mungkin ada yang belum pegang kartu KIS? Sudah? Oh ya, sip. Jadi semua ibu hamil harus jaga-jaga punya kartu KIS, apalagi KTP. Sudah punya KTP semua kan? Soalnya kapan hari ada yang belum punya KTP padahal sudah mau lahir. Ibu hamil harus siap administrasi, tapi juga harus siap uang juga ya. Ada yang trimester 2, 3, ada ya, wes gede-gede kan 2 ini. Oke. Yang trimester 3 harus USG lagi ke puskesmas ya, mumpung belum waktunya lahir. Nanti dicek lagi hamilnya, kemudian dicek darah lagi di sana. Ada keluhan selama hamil di trimester pertama, ibu-ibu yang kecil-kecil perutnya? Mual. Oh ya, mual itu memang pengaruh hormon. Tapi kalau mual berlebihan ya harus periksa ya. Hamil itu proses konsepsi ya ibu-ibu. Yang pasti orang hamil ya punya suami kan. Hasil konsepsi dengan suaminya jadi janin. Nanti janin ini membesar sesuai usia kehamilan. 1, 2, 3 sampai 9 bulan. Kira-kira di dalam perutnya ibu hamil ini isinya apa ya? Selain bayi ada apanya? Air ketuban. Terus ari-ari ya. Terus yang panjang itu apa? Tali pusat. Betul. Nah ini contoh yang mual-mual tadi. Ibu hamil muda biasanya memang mual, muntah, pusing di pagi hari, namanya morning sickness. Kalau siang nggak begitu mual, pagi bangun tidur mual. Jadi cara mensiasati mual, minum tablet tambah darah FE-nya itu diminum kapan? Malam hari. Habis minum apa tidur biar nggak mual, ya. Kemudian kalau hamil tua nih, nyeri pinggang punggung ya. Nah, biasanya pipis juga bolak-balik ke kamar mandi, keputihan ya. Memang seperti itu perubahan ibu hamil yang tua nih. Ibu hamil sesuai umur nggak kelihatan ya. Terus ada kloasma ini warnanya berubah di puting. Mungkin ada yang sudah keluar ASI ya. Ya, harus dibersihkan, putingnya harus dibersihkan biar ASInya nanti cepat keluar kalau bayinya sudah lahir. Kalau ada ibu hamil keluar garis red, nah ada lineanya ini ya memang seperti itu ada yang apa saja yang diperiksa, pasti diukur tinggi badan. Ada yang belum pernah diukur tingginya? Pasti awal diukur ya, tinggi, berat, lengan, tensi, perutnya, cek HB, sudah semua ya. Imunisasi TT juga diberikan pada ibu hamil nanti di trimester ketiga ya. Kemudian menjaga ibu hamil agar tetap sehat, harus makan makanan yang bergizi, tidur siang yang cukup,
Tidur malam yang cukup nih. Suami meraba-raba perut. Harus ada komunikasi dari luar, dari orang tua, dikosot-kosot, diajak ngomong, diajak ngaji boleh, didengerin musik boleh ya. Karena ya anaknya nyambung di dalam perut, diajak ngomong. Yang dihindari selama hamil, nggak boleh merokok, minum minuman alkohol, angkat-angkat air, angkat-angkat cucian nih, yang nyucinya di sungai, angkat-angkat, nggak boleh ya. Kemudian tidur terlentang, kalau ibu hamil tidurnya harus gimana posisinya? Miring ya. Kemudian minum obat, nah pusing beli Bodrek, beli Parapek di warung itu nggak boleh, harus periksa. Apalagi ibu hamil yang kakinya bengkak, ada yang bengkak, tidak ada ya, aman. Kemudian mitos, ibu hamil mengurangi makan, ibu hamilnya diet, takut bayinya besar, berarti itu mitos, nggak apa-apa makan banyak. Biasanya bayi yang lahirnya besar karena ibunya kenapa? Ibunya gula, diabetes, gulanya tinggi ibunya, makanya bayinya gendut. Persiapan menghadapi persalinan, harus tahu HPL, di buku kan sudah ada HPL-nya, jadi bisa kira-kira kapan mau lahir. Nanti menjelang persalinan ya wajib periksa minimal 1 minggu sekali, ngecek jantung bayinya. Nih harus siap uang, meskipun sudah ada kis harus siap uang ya. Oh gak ada duit kan. Nah, siapkan baju bayi. Biasanya di sini beli baju bayinya kalau sudah lahir, ya nggak apa-apa sebelum lahir, biar lepas lahir nggak bingung, nggak lari-lari. Karena kalau malam kan Alfamartnya tutup ya, harus disiapkan. Siapkan kendaraan. Di sini kan ada ambulan desa. Kalau nggak punya sepeda kan bisa koordinasi nanti, bisa berunding soal mobil ini ada. Sampai molo-molo, lek molo-molo berarti betul. Biar susunya ndak lecet, proteinnya ndak lecet. Nah, imunisasi ini wajib kayak tadi. Sekarang imunisasi dasar lengkap sudah berubah menjadi imunisasi rutin. Imunisasinya banyak, disuntik 4, sekali pemberian 4 imunisasi. Jadi ya harus boleh. Kemarin ada yang nggak boleh sama ibunya, tapi sekarang alhamdulillah sudah boleh semua. Boleh. Kalau imunisasi wajib ya, jadi bayinya lahir harus langsung kontak ke posyandu. Tapi di sini aman, boleh semua. Bayinya dimandikan sehari 2 kali pakai air hangat. Kasih ASI aja, nggak usah botol, biar nggak usah beli sufor. Cara-cara merawat bayi baru lahir juga ada di buku KIA, nanti bisa dibaca. Yang enggak jelas juga bisa tanya ya, kan kita punya grup posyandu. Yang harus dihindari dalam merawat bayi, nih, asap. Suaminya merokok nggak boleh dalam rumah. Asapnya ini mempengaruhi sama air dingin, itu salah. Nanti bisa biru bayinya, bisa hipotermi, kedinginan, bisa meninggal ya. Harus air hangat kalau mandi. Tapi di sini kan dimandikan dukun biasanya pakai busis, tapi dukunnya sudah terlatih, itu tidak apa-apa. Tanda bahaya bayi baru lahir, kalau ada bayi tidak mau menyusu, demam tinggi, kejang, batuk, kuning, sesek, harus cepat periksa ke puskesmas ya. Makanya kalau bayi baru lahir, pas dikunjungi ke rumahnya, wah jodosan, orang dibuka no pintu kan. Itu karena pengen ngecek sampean sama ibunya, takut ibunya itu ada masalah, bayinya kuning dan lain-lain ya. Kemudian ini bentuk cacat bawaan, ada yang sumbing, kayak kemarin di sini ada yang sumbing ya, tapi sudah dioperasi bagus. Kemudian ada yang tidak punya anus, ada yang kepalanya kecil, ada yang kepalanya besar, ada keluar benjolan. Nah ini cacat bawaan. Berhubung ada saya di sini, monggo tanya apa saja, nggak masalah ya. Cuma saya sebelum tanya saya ingin berpesan dulu ya. Jenengan semua kan sudah dikasih mana buku merahnya? Ada.
Ada ya? Ya kalau kalau yang baru hamil pertama, tolong bukunya itu di WhatsApp. apa dibaca dulu ya, dibaca-baca karena di situ tuh banyak apa yang harus dikerjakan ya. Mungkin agak membosankan ya, tapi itu penting ya. Karena apa? Anda itu hamil betulnya yang pertama yang sangat-sangat apa dibutuhkan itu di rumah itu harus tahu gejalanya apa ya. Kalau misalkan ya kebetulan kalau rumahnya dekat bidan sih nggak masalah ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin sudah ada kader ya, mungkin ada di rumahnya dekat kader, itu boleh kalau misalkan mau bertanya-tanya ya, itu bisa. Makanya itu diwajibkan untuk dibaca bukunya itu ya. Itu yang ini ya. Terus mungkin sudah ada yang lebih dari 1 kali hamil ya, mestinya kan sudah tahu ya, karena kan begini ya, puskesmas mengadakan kelas bumil itu tentunya kan tidak bisa semuanya itu apa diikutkan semua ya. Barangkali nanti mungkin sudah lulus dari kelas bumil, sudah melahirkan, ada mungkin tetangganya, mungkin bisa diajak untuk berkomunikasi ya, sambil karena di sini kan Anda ditambah ilmunya ya, ditambah ilmunya. Terus bagaimana supaya selain hamil nanti waktu bersalinnya itu aman ya. Nah, yang susahnya yang sering saya temui di sini ya, kadang-kadang mesti gini, misalkan pas kontrol ke puskesmas tuh, ada kan harus dirujuk ke dokter spesialis kandungan ya, itu kadang ada yang nggak berangkat ya. Jadi di sini butuh kerjasama antara jenengan masuk keluarganya ya, tugasnya yang di desa juga yang di puskesmas ya. Perlu saya apa beritahu ya, sampai bulan ini kematian ibu hamil di Bondowoso ini sudah mencapai 11 orang ya. Padahal kita ini punya program untuk menurunkan angka kematian ibu hamil maupun bayi balita ya, itu sudah menjadi programnya pemerintah Bondowoso. Ya, bagaimana bisa nyetop? Salah satu caranya yaitu tadi, jenengan harus balik lagi, harus baca yang bukunya itu. Yang kedua, tolong diikuti kalau misalkan Bu, ini tensinya segini, sampean harus dirujuk. Kalau tidak bisa, tolong ini Bu Eni ini dihubungi. Nanti kalau enggak, kita jemput, kita antar. Tapi pulangnya ya pulang sendiri ya. Ya, jangan sampai nggak berangkat. Kalau misalkan hari ini suruh berangkat nggak bisa, langsung bidannya dikontak. Bu, aku ada kesulitan Bu, gini. Besoknya mungkin bisa dibantu dari puskesmas dan terkan. Ya, USG yang pertama itu bukan pertama yang dilihat itu bukan, anakku ini anak Bu. Kalau masih awal-awal itu biasanya enggak kelihatan ya. Pertama di bawah 12 minggu yang di USG yang pertama itu dilihat ini sudah terbentuk apa tidak ya. Ada yang janinnya itu tidak berkembang, itu ada juga ya. Jadi ini yang pertama harus dilihat dulu, betul nggak? Ada yang hanya kantongnya tok, ada ya. Jadi trimester pertama ya, pokoknya di bawah 12 minggu harus di USG dulu ya. Ini bisa tahu juga nanti letak mungkin plasentanya ya, bagaimana ya. Nanti yang trimester ketiga, nah itu baru bisa. Nanti kalau pas di USG gitu, oh ternyata kelihatan. Kadang itu jenis kelaminnya nggak bisa apa
dilihat sulit ya, apalagi kalau pas posisinya telungkup gini itu susah ya, hanya bisa dikira-kira. Tapi tujuan utama dari USG-nya adalah untuk melihat yaitu tadi, kalau pada trimester 3 kadang-kadang plasenta tuh bisa saja kalau pertama dia nutup di jalan lahir tambah besar, itu bisa bergeser gini plasenta tuh. Nah kalau yang ini tertutup di jalan lahirnya ya nggak bisa, harus operasi ya. Jadi melihat itu, terus melihat air ketubannya itu bagaimana ya. Jadi memang penting, memang diharuskan trimester 1 itu harus kontak dengan dokter. Mungkin di sini kan ada dokter Saila ya, nanti trimester 3 juga harus dengan dokter lagi ya. Biasanya kalau trimester pertama udah lihat laboratnya dia normal semua, ada kemungkinan trimester 2, trimester 3 itu ya. Karena apa? Semakin besar kehamilan itu mengalami pengenceran darahnya ya. Jadi makanya tadi kan sudah disebutkan kalau hamil yo jangan makan kerupuk tidak bisa ya. Yang penting bergizi, tidak mesti hewani proteinnya ya. Protein nabati itu boleh ya. Jadi gini, saya juga mohon bantuannya dari ibu-ibu semua ya. Kalau kita ini apa siap ya, terutama ibunya siap, kalau tugasnya sih ya harus siap 24 jam. Kalau memang ada kelainan ya tentunya harus dirujuk ke poli kandungan, wajib itu hukumnya. Karena kan di puskesmas tuh kalau misalkan dia otak sungsang gitu ya, kalau dulu sih mungkin sih boleh ya, kalau sekarang tuh harus dilahirkan di rumah sakit ya. Kenapa? Tidak bisa cepet ya. Terus kepala itu kan gandol di mana? Di belakang, itu bahaya. Dengan berolahraga seperti itu, kepala yang di atas sih muter ke bawah ya. Itu upaya-upaya yang bisa bisa dikerjakan ya. Jadi sekali lagi saya minta tolong, nanti kalau misalkan ini ternyata harus dirujuk, yang paling capek itu kita tuh ya itu dudukan itu, jangan menyalahkan puskesmas nanti. Sekarang ini saya sudah bekerja sama dengan Pak Kapolsek maupun Pak Danramil ya. Nanti kalau misalkan nggak mau dirujuk, didatangi Babinsa atau Babin Kamtipmas, bukan tujuannya menakut-nakuti, tidak, tetapi membantu jenengan kalau ada kesulitan dalam apa sih kendalanya, itu kita pecahkan bersama ya. Jangan sampai berlarut-larut, lama, semakin lama semakin gawat ya, semakin gawat. Itu kendalanya di rumah sakit itu semakin besar ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan dengan adanya kelas Bumil ini nanti harapan saya yang sudah lulus dari kelas ini bisa membantu nanti di masyarakat ya. Kalau misalkan ada tetangganya atau mungkin ada anaknya ya yang sudah besar, sudah nikah, hamil, itu bisa dikasih penjelasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan? Karena tidak ada yang ditanyakan, kelas ibu hamil hari ini kita tutup ya ibu-ibu. Kita bertemu lagi di kelas ibu hamil pertemuan kedua tanggal 14 Mei ya. Kalau pertemuan lagi, kalau bisa pakai celana biar senam hamilnya kan gerakannya gini-gini, biar enggak naik-naik roknya. Oke. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh,